Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nenengsi dengan NIM 23000182239. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan 3D untuk tugas kedua. Langsung saja, di sini ada sebanyak kode program sebanyak 1160 baris, yang dimana untuk SP lainnya sendiri adalah kurva matematis yang didefinisikan oleh serangkaian titik kontrol. Nah, keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menciptakan bentuk-bentuk yang mulus, organik, dan kompleks yang dapat dimanipulasi dengan mudah hanya dengan menggerakkan titik-titik kontrolnya. Dalam pemodelan sepeda ini, konsep SP-line tidak diimplementasikan secara langsung untuk menggambarkan kurva. Nah, kemudian sebagai gantinya, pendekatan yang berbeda digunakan untuk menciptakan bentuk-bentuk melengkung untuk komponen seperti roda dan pelek. Kemudian di sini saya memanfaatkan fungsi bawaan dari pustaka Glut, yaitu Glut Solid Torus, yang secara prosedural menghasilkan objek berbentuk donat ataupun torus yang mulus. Nah, untuk bagian lain seperti tempat duduk, bentuknya dibangun secara manual dengan mendefinisikan simpul-simpul atau vertices dari poligon-poligon penyusunnya. Nah, meskipun SP-line bisa digunakan untuk membuat desain rangka atau tempat duduk yang lebih melengkung dan dinamis, pendekatan saat ini dengan primitif geometris terbukti cukup efisien dan memadai untuk mencapai representasi visual yang diinginkan tanpa menambah kompleksitas komputasi dari evaluasi kurva SP-line. Nah, permukaan objek sepeda 3D ini disusun dari kombinasi berbagai primitif geometris dasar yang digabungkan secara hierarkis. Permukaan silinder yang dibuat menggunakan fungsi glue silinder. Setiap bagian batang rangka ditempatkan dan diorientasikan secara presisi menggunakan transformasi matriks seperti translasi dan rotasi untuk membentuk struktur rangka yang utuh. Permukaan roda terdiri dari beberapa komponen kayak ban luar dan pelek dibuat menggunakan permukaan torus atau glut solid torus yang memberikan bentuk melingkar yang halus. Sementara jari-jari direpresentasikan sebagai permukaan garis atau GL lines. Nah, untuk gear, permukaannya tidak menggunakan primitif standar, melainkan dibangun secara prosedural melalui fungsi gear yang secara matematis menghitung posisi setiap simpul untuk membentuk gigi-gigi gear dengan GL kuat, strip, dan GL quartz yang menghasilkan permukaan yang kompleks dan detail. Nah, kemudian terakhir, permukaan rantai disimulasikan bukan dimodelkan secara fisik. Ia direpresentasikan menggunakan garis putus-putus atau GL line stipple untuk memberikan ilusi visual rantai yang bergerak tanpa membebani kinerja rendering dengan model geometri yang rumit. Nah, kemudian untuk demo Unity-nya, bagaimana saya menyusun dan merender objek 3D ini, yang dimana meskipun model ini awalnya dibuat secara prosedural dalam C++ dengan OpenGL, proses untuk menyusun dan merendernya di Unity akan mengikuti alur kerja yang berbeda, namun dengan logika hierarkis yang sama. Pertama, setiap komponen unik dari sepeda, misalnya rangka, roda, setang, gear, idealnya akan dimodelkan sebagai aset 3D terpisah, misalnya dalam format FBX menggunakan perangkat lunak seperti Blender. Nah, aset-aset ini kemudian akan diimpor ke dalam Unity. Di dalam scan Unity, saya akan membuat sebuah game objek kosong sebagai induk utama bernama bicycle. Di bawahnya saya akan menyusun hierarki game object yang mereplikasi struktur logika dari kode OpenGL, frame, set,
pedal assembly, dan handle lebar assembly. Handle lebar assembly akan menjadi induk bagi front wheel sehingga saat setang diputar, roda depan ikut berputar. Nah, untuk merender, alih-alih menggunakan GL color dan GL material, saya akan membuat beberapa material Unity seperti red metal untuk kerangka atau black rubber. Untuk ban menggunakan sistem solder RBL Unity untuk tampilan yang lebih realistis. Kemudian logika pergerakan dari fungsi update scene akan ditulis ulang dalam script yang dilampirkan pada game object bicycle yang memanipulasi komponen transport dari sepeda dan bagian-bagiannya berdasarkan input pengguna. Nah, tantangan yang saya hadapi dan solusi selama proses modeling adalah mengelola kompleksitas hierarki dan transformasi. Nah, kemudian solusinya adalah penggunaan yang cermat dari tumpukan matriks OpenGL, kayak misalkan GL Pass Matrix dan GL Pop Matrix untuk mengisolasi transformasi setiap komponen yang memastikan bahwa transformasi satu bagian tidak secara sengaja memengaruhi bagian lain. Nah, tantangan terakhir adalah mencapai simulasi gerakan berbelok yang masuk akal. Nah, pergerakan sepeda saat berbelok bukanlah rotasi sederhana pada satu sisi. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan trigonometri seperti sin, cos, atau tan. Fungsi ini dapat menghitung perubahan posisi dan arah sepeda berdasarkan variabel-variabel tersebut, meskipun bukan simulasi fisika yang sempurna. Nah, jadi model matematis ini berhasil memberikan ilusi pergerakan yang dapat dipercaya dan responsif terhadap input. Nah, berikut adalah output yang dapat dihasilkan dari kode programnya. Nah, jadi ini untuk output dari kode program yang telah saya buat sebanyak 1160 baris. Ini adalah output sepeda yang terdiri dari warna dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.